Kalau IKN cuma proyek prestisius yang menghabiskan uang rakyat, kenapa TNI ikut membangun di sana? Kenapa TNI AU minta 600 hektar? Kenapa TNI AL upgrade pangkalan tepat di depan jalur laut tersibuk Asia? Kenapa Kemenko Polkam bicara soal rudal, drone, dan A2AD di kota yang katanya cuma ibu kota baru? Jawabannya bukan di berita utama, tapi ada di sini. Dan setelah video ini selesai, saya jamin Anda tidak akan bisa lagi melihat IKN sebagai sekadar proyek pindah kantor. Kita mulai dari fakta yang tidak nyaman. Jakarta bukan hanya kota yang banjir, bukan hanya kota yang macet. Jakarta adalah titik lemah terbesar Indonesia dalam peta ancaman abad ke-21. Dan banyak pihak di luar sana sudah tahu itu jauh sebelum kita mau mengakuinya. Coba pikir, seluruh sistem komando negara ini terpusat di satu kota yang posisinya berada di sudut paling barat kepulauan. Presiden di sana, Panglima TNI di sana, server pemerintah di sana, pusat keuangan nasional di sana. Semuanya dalam satu kota yang jaraknya hanya beberapa menit terbang dari Selat Sunda, yang tanahnya terus ambles, yang pantainya terus terancam. Dalam doktrin militer modern, ini namanya single point of failure. Satu titik. Kalau titik itu lumpuh, seluruh sistem ikut lumpuh. Dan ancamannya bukan sekadar teori. Sengketa Laut Cina Selatan makin memanas setiap tahunnya. Klaim 9 Dash Line terus merangsek masuk ke perairan kita. Serangan siber terhadap infrastruktur Indonesia meningkat drastis. Kekuatan-kekuatan besar sedang bermain catur di Indo-Pasifik. Dan papan caturnya adalah perairan kita sendiri. Indonesia tidak bisa lagi punya ibu kota yang bisa diisolasi dalam semalam. Sekarang balik ke pertanyaan tadi. Kenapa TNI minta 600 hektar di IKN? Karena yang sedang dibangun bukan kantor. Yang sedang dibangun adalah benteng. TNI Angkatan Udara sudah mengajukan permohonan lahan sekitar 600 hektar kepada Badan Bank Tanah. Angka itu bukan untuk lapangan latihan, bukan untuk perumahan prajurit. Luasan itu hanya masuk akal untuk satu hal, pangkalan udara operasional tipe A, pangkalan permanen, bukan sementara. Dengan radar jarak jauh, sistem rudal pertahanan udara, hanggar skuadron tempur aktif, dan fasilitas VVIP untuk kepala negara. Tapi yang lebih penting dari fasilitasnya adalah posisinya. Dari IKN di jantung Kalimantan, pesawat tempur Indonesia bisa menjangkau titik manapun di Nusantara dalam waktu jauh lebih singkat dibanding dari Jakarta. Ke Natuna lebih cepat, ke Papua lebih cepat, ke Ambon lebih cepat, ke Selat Malaka lebih seimbang. Ini yang para analis sebut strategic depth, kedalaman strategis yang selama ini tidak pernah kita miliki sejak Republik ini berdiri. Dan ini baru bicara Angkatan Udara. Di sektor maritim, TNI Angkatan Laut sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak kalah besar, Lanal Balikpapan, yang berdiri tepat di mulut Al-Qaeda. Alur laut kepulauan terpenting Indonesia akan ditingkatkan bertahap menjadi Lantamal, kemudian menjadi Kodamar tipe A, Komando Daerah Maritim dengan kemampuan penuh. Artinya apa? Dermaga untuk kapal perang berukuran besar, pangkalan kapal selam, sistem radar pantai terintegrasi, bahkan ada rencana pembentukan koarmada baru di Kalimantan Timur. Al-Qaeda bukan jalur sembarangan. Perdagangan global bernilai triliunan dolar melewati jalur ini setiap tahun. Selama ini kita mengklaim kedaulatan di sana, tapi kemampuan kita untuk benar-benar menegakkannya masih terbatas. Dengan Kodamar yang lebih kuat di Balikpapan, Indonesia tidak lagi sekadar negara yang punya peta bagus. Kita punya taring untuk mempertahankan apa yang ada di peta itu. Kekuatan konvensional, pesawat tempur, kapal perang, rudal, itu hanya satu lapisan. Yang membuat IKN benar-benar berbeda dari ibu kota manapun di Asia Tenggara adalah konsep smart defense yang sedang dirancang dari nol. Bayangkan sebuah sistem bernama One Signal Network. Pusat komando terintegrasi di mana data dari ribuan sensor, drone pengintai, satelit, radar darat laut udara, dan kecerdasan buatan semuanya mengalir ke satu layar. Ancaman terdeteksi otomatis. Analisis dilakukan dalam detik, keputusan dieksekusi sebelum ancaman sempat berkembang. Ini bukan fiksi ilmiah, ini yang sedang dibangun sekarang. Ada 4 pilar utamanya. Pertama, teknologi multidomain, AI untuk deteksi ancaman dini. Drone surveillance yang beroperasi non-stop.
Jaringan komunikasi berlapis yang tidak bisa diputus hanya dengan satu serangan, karena IKN dirancang sebagai smart city dari awal. Setiap infrastruktur digitalnya punya lapisan keamanan siber yang tertanam sejak fondasi. Bukan ditambal belakangan seperti kota-kota lama. Kedua, Anti-Access Area Denial atau A2AD. Ini doktrin yang membuat siapapun yang berniat mendekati IKN tanpa izin harus berpikir ulang berkali-kali. Kombinasi rudal pantai, sistem pertahanan udara berlapis, kapal cepat bersenjata, dan peperangan elektronik menciptakan zona penolakan di seluruh ruang sekitar ibu kota baru. Masuk tanpa izin bukan hanya berbahaya, hampir mustahil. Ketiga, Siskamrata modern. Sistem keamanan rakyat semesta, konsep pertahanan semesta warisan pendiri bangsa, dihidupkan kembali dengan pendekatan abad ke-21. Masyarakat sipil di sekitar IKN dilibatkan aktif dalam jaringan pengawasan dan ketahanan wilayah. Ini bukan militerisasi warga, ini ekosistem pertahanan nasional yang organik dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Keempat, pertahanan cyber total. BSSN dan lembaga terkait sedang membangun tembok digital di sekeliling IKN. Karena perang modern tidak selalu dimulai dengan peluru. Seringkali dimulai dengan baris kode yang mematikan listrik, membekukan sistem keuangan, dan melumpuhkan komunikasi militer secara bersamaan. IKN dirancang untuk bertahan dari serangan jenis itu. Sekarang mundur sebentar, lihat gambaran besarnya. Selama puluhan tahun, postur pertahanan Indonesia bersifat reaktif. Kita menunggu ancaman datang, baru merespons. Kita terlalu mengandalkan diplomasi dan asumsi bahwa kawasan akan baik-baik saja. Tapi dunia telah berubah, dan pemindahan ibu kota ke IKN adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia selesai bersikap pasif. Dengan pusat gravitasi negara berada di tengah Nusantara, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini, kita punya kapasitas untuk merespons ancaman dari timur secepat dari barat, mengontrol Al-Qa'i 1, 2, dan 3 secara bersamaan, memproyeksikan kekuatan ke seluruh penjuru kepulauan tanpa hambatan, dan mempertahankan kelangsungan pemerintahan bahkan jika satu wilayah diserang. Dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, jika pembangunan ini berjalan konsisten, IKN berpotensi menjadi ibu kota dengan sistem pertahanan paling modern di Asia Tenggara. Bukan untuk menakut-nakuti siapapun, tapi karena kedaulatan sejati tidak bisa hanya diucapkan di podium, ia harus bisa dipertahankan di lapangan. Jadi kembali ke pertanyaan di awal. Kenapa TNI minta 600 hektar di IKN? Kenapa TNI EL upgrade pangkalan di Al-Qa'i 2? Kenapa ada rudal drone dan sistem A2AD di ibu kota baru? Karena IKN bukan ibu kota baru. IKN adalah deklarasi. Deklarasi bahwa Indonesia siap meninggalkan era bertahan dan masuk ke era berdaulat penuh di darat, di laut, di udara, di ruang siber, bahkan di antariksa.